Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, namun sebagian orang menganggap itu hal yang biasa saja, padahal dalam ucapan tersebut terkandung dosa yang sangat besar. Dari kitab Tauhid memasuki babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat An-Nahl ayat ke-83. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang orang-orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan penulis rahimahullah ingin mengingatkan secara khusus di sini bentuk kufur nikmat tersebut dengan ucapan-ucapan yang mengandung kufur nikmat. Beliau menyebutkan nukilan-nukilan dari para ulama terdahulu. Qala Mujahidun ma ma'nahu. Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, wafat tahun 104 Hijriah. Secara makna, huwa qaulur rajul, maksud orang yang mengingkari nikmat Allah adalah ucapan seseorang, hadza mali warithtuhu an abai, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Ini termasuk ucapan kufur nikmat, karena dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku harta ini melalui orang tuaku. Karena orang tuanya hanyalah sebab. Pada hakikatnya yang memberikan rezeki, yang mencurahkan segala nikmat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harta warisan, pekerjaan kita, keuntungan dari bisnis kita, itu semua hanya sebab. Itu semua hanya sebab. Yang memberikan nikmat kepada kita, yang mencurahkan rezeki kepada kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Mujahid rahimahullah, termasuk kufur nikmat orang yang melupakan Allah ketika dia berbicara tentang nikmat yang ada pada dirinya, tentang hartanya ataupun nikmat yang lainnya. Dan jemaah sekalian, hukumnya terbagi menjadi dua. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia masih meyakini Allah yang memberikan nikmat itu
tapi dia sandarkan nikmat itu kepada selain Allah, maka syirik kecil. Namun kalau dia meyakini selain Allah yang memberikan nikmat kepadanya, bukan Allah, tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Dan syiriknya dari dua sisi. Syiriknya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi rububiyah, yaitu mempersekutukan Allah dalam sifat memberikan nikmat. Yang maha mampu memberikan nikmat kepada kita hanya Allah. Itu termasuk sifat rububiyah Allah. Sifat Allah sebagai Rabb yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Maka kalau seseorang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam sifatnya sebagai Rabb. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kenapa disebut syirik dalam ibadah? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah, malah bersyukurnya kepada selain Allah dengan ucapannya tersebut. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia ucapkan Alhamdulillah, dan dia sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengatakan nikmat yang ada padanya bukan dari Allah atau dari selain Allah, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah, dan syukur itu termasuk ibadah. Oleh karena itu dia telah mempersekutukan Allah dalam ibadah. Hanya saja jemaah sekalian, ini bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil, sebagaimana perincian tadi. Wa qala Aun bin Abdullah, dan berkata Aun bin Abdullah, juga seorang ulama dari generasi terdahulu, wafat tahun 120 Hijriah. Ketika beliau menjelaskan makna ayat ini, kata beliau, yaqulun, mereka mengatakan, laula fulanun lam yakun kadza. Kalau bukan karena orang itu, maka ini tidak akan terjadi. Kalau bukan karena para ahli virus, maka pandemi ini masih akan berkepanjangan. Kalau bukan karena dia pemimpin yang hebat, maka negeri kita tidak akan aman. Ini semua ucapan-ucapan syirik. Kalau bukan karena kita bersatu melawan COVID, kita nggak akan berhasil. Subhanallah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kita letakkan? Itu kan semua hanya sebab. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau tidak maka tidak. Seharusnya kita katakan Alhamdulillah. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah nikmat dari Allah. Maka ini termasuk ucapan kufur nikmat yang diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Ini kalimat syirik. Sekali lagi hukumnya sama, bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Kalau mereka masih meyakini Allah yang memberikan nikmat, tapi mereka menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, maka syirik kecil. Tapi kalau mereka sudah tidak yakin lagi, hanya Allah yang memberikan nikmat, hanya Allah yang menolong mereka, maka
syirik besar. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan berkata Imam Ibnu Qutaibah, beliau adalah imam besar, ahli hadis, ahli tafsir, wafat tahun 276 Hijriah, rahimahullahu taala. Yaqulun, mereka mengatakan, hadza bi syafaati alihatina. Nikmat ini kita dapatkan berkat syafaat Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Nah jemaah sekalian, kalau ucapan seperti ini syirik besar, tidak ada syirik kecil. Karena mereka betul-betul menyembah kepada selain Allah. Maksudnya ini adalah ucapan orang-orang musyrik yang menyembah patung dahulu. Tapi mereka menyembah patung itu bukan meyakini patung-patung itu yang memberi nikmat kepada mereka, tidak. Yang mereka yakini apa? Hanya sekedar memberi syafaat. Sedangkan yang memberikan nikmat adalah Allah. Tapi karena mereka menyembah patung-patung itu, maka syiriknya adalah syirik besar. Mereka mengatakan, hadza bi syafaati alihatina. Nikmat ini karena syafaatnya Tuhan-Tuhan kita. Maksud mereka, yang memberi nikmat Allah. Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini hanya memberi syafaat. Jadi orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW dahulu, mereka itu menyembah patung-patung bukan meyakini patung-patung itu yang memberikan nikmat kepada mereka. Patung-patung itu yang menjaga mereka, yang melindungi dari segala mara bahaya. Patung-patung itu yang bisa menolong mereka, tidak. Keyakinan mereka, patung-patung itu hanyalah pemberi syafaat. Yang menolong mereka adalah Allah. Makanya kalau di kondisi susah, mereka betul-betul lupakan patung mereka. Sebagaimana kata Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata-mata. Mereka tinggalkan semua berhala mereka, karena mereka memang yakin berhala-berhala itu cuma pemberi syafaat. Yang menolong sesungguhnya hanya Allah. Nanti ketika Allah sudah selamatkan sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Bandingkan dengan sebagian orang hari ini yang masih mengaku muslim. Dia meyakini ada makhluk yang menguasai lautan mereka, gunung mereka, yang bisa menolong mereka. Ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah menyembah berhala atas dasar keyakinan sekedar jadi perantara, pemberi syafaat. Bukan sebagai penolong, tidak. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini, meyakini ada selain Allah yang maha mampu menolongnya. Maka sesungguhnya dia lebih musyrik daripada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Wa qala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas, ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala. Setelah beliau menyebutkan hadis Khalid, yaitu hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi, hadis Zaid bin Khalid. Padanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maksudnya diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Khalid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun.
masuk waktu pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Kemudian disebutkan di situ, man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Orang yang berkata kita diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka kata Allah, dialah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi dia nisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, dia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Al-hadits waqad taqaddam. Hadis ini sudah berlalu, sudah kita bahas. Nah, kata Abul Abbas rahimahullah, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yadhummu subhanah man yudifu in'amahu ila ghairihi. Allah mencela orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selainnya. Wa yusyriku bihi, dan dia mempersekutukan Allah dalam nikmat itu. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf dahulu berkata, huwa kaqaulihim, seperti ucapan mereka, kanatir rih thayyibah wal mallah hadhiqa. Anginnya baik dan nahkodanya mahir. Maksudnya mereka selamat karena memang cuacanya bagus dan nahkodanya mahir. Seharusnya yang mereka katakan alhamdulillah, Allah yang telah menyelamatkan kita. Tetapi mereka lupakan nikmat Allah dan mereka sandarkan kepada selain Allah. Mereka sandarkan kepada sebab. Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsirin, dan ucapan-ucapan yang semisal yang sering kali diucapkan oleh orang padahal itu mengandung kesyirikan. Bab yang berikutnya juga masih berbicara tentang ucapan-ucapan yang mengandung syirik. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Jemaah sekalian, ayat ini adalah ayat pertama dalam Al-Quran dalam konteks larangan atau dalam bentuk an-nahyu, larangan, dengan menggunakan lam nahiyah, huruf lam untuk melarang. Jadi kalau kita baca dari awal Al-Quran surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 21 tidak ada kata larangan. Kata larangan pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Apa larangan pertama? Larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahui. Sebaliknya, perintah yang pertama dalam Al-Quran itu kita dapati di surat Al-Baqarah ayat 21 dengan menggunakan kata perintah. Perintah pertama dengan menggunakan kata perintah dalam Al-Quran pertama sekali kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Apa kata perintah pertama itu? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Maka kita pun paham bahwa mentauhidkan Allah adalah kewajiban terbesar dan berbuat dosa syirik adalah dosa terbesar.
Namun di sini penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini untuk menjelaskan tentang syirik kecil yang juga bisa menjadi syirik besar. Walaupun ayat ini sebenarnya turun terkait syirik besar, tapi lafaz ayat berlaku umum sehingga mencakup syirik kecil. Inilah yang dipahami oleh para sahabat. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma fil ayah. Beliau menukil dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata tentang ayat ini. Al-andad huwa syirku. Sekutu-sekutu yang Allah larang kita untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22, maknanya adalah syirik. Kita tidak boleh berbuat syirik. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Yang bisa jadi syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin mengingatkan kita ada syirik yang tersembunyi. Saking tersembunyinya, beliau ungkapkan lebih samar daripada rayapan seekor semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Maksudnya jemaah sekalian, kita harus betul-betul berhati-hati. Terkadang dalam ucapan-ucapan kita atau di hati kita terkandung syirik tanpa kita sadari. Maka disinilah pentingnya kita belajar tauhid agar kita tidak terjerumus dalam syirik dan kita jaga keluarga kita jangan sampai terjerumus padanya. Kemudian beliau berikan contoh, wa huwa antakul, seperti kalau kamu mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ini termasuk syirik. Ini bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Wahayati, demi hidupmu. Maka ini termasuk syirik, sebagaimana juga akan datang insyaallah hadis yang menegaskan tentang ini. Jadi bersumpah itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah. Enggak boleh kita mengatakan demi Allah dan Rasulullah. Itu termasuk syirik. Karena dalam kalimat sumpah terkandung pengagungan yang sangat besar yang hanya boleh diberikan untuk Allah semata-mata. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau seseorang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dan dia agungkan pemilik nama itu seperti dia mengagungkan Allah, maka menjadi syirik besar. Watakul, begitu pula kalau kamu mengatakan laula kulaibatu hadza la atana lusus, kalau bukan karena anjing penjaga rumah kita maka pencuri akan datang, kita akan kecurian. Walaulal battu fid dar la atal lusus, kalau bukan karena burung di dalam rumah pencuri akan datang. Ya, burung yang cerewet itu apa namanya? Iya, bisa menjadi penjaga rumah kan? Kalau kita mengatakan seperti itu, maka kata beliau adalah syirik. Kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati. Kalau bukan karena obat itu saya nggak sembuh. Kalau bukan karena kamu, saya tidak sukses. Dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang mengandung syirik. Seharusnya kita katakan alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan melalui si fulan. Alhamdulillah saya sembuh. Allah sembuhkan saya dengan sebab dokter itu. Harusnya seperti itu. Wa qaulur rajul li sahibihi. Contoh berikutnya ucapan seseorang untuk temannya. Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga ada bab tersendiri. Ini termasuk ucapan syirik.
Karena makna ucapan ini seakan-akan walau Allah sudah berkehendak, tapi manusia belum berkehendak, tidak akan terjadi. Ini makna ucapan Masya Allahu wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka jelas itu syirik. Tapi kalau orang yang mengatakan itu tidak bermaksud demikian, maka minimalnya hukumnya adalah syirik kecil. Karena kalau Allah sudah menghendaki, walaupun seluruh makhluk tidak menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun seluruh makhluk menghendakinya, maka tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita berkeyakinan, walaupun Allah sudah berkehendak, tidak akan terjadi sampai misalkan Nabi Muhammad SAW berkehendak, maka itu syirik besar. Itu adalah syirik besar. Tapi kalau seseorang meyakini hanya Allah yang maha berkehendak, kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi, walaupun makhluk tidak menghendaki, namun dia masih mengucapkan kata-kata seperti ini, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, maka itu adalah syirik kecil. Wa qaulur rajul, juga tentang ucapan seseorang, laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini dia ucapkan dua-duanya. Kalau bukan karena Allah dan dokter. Kalau bukan karena Allah dan orang tua saya. Kalau bukan karena Allah dan obat. La taj'al fiha fulanan. Kata Ibnu Abbas, jangan kamu jadikan pada nikmat itu fulan. Katakan, kalau bukan karena Allah saja. Bukan karena fulan. Fulan itu hanya sebab. Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepadamu. Kemudian beliau menegaskan, hadza kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan yang syirik. Rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Berikutnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Para ulama menjelaskan makna syirik di sini adalah syirik kecil. Jadi hadis ini tegas, Rasulullah SAW menerangkan bahwa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah adalah syirik. Misalkan seseorang mengatakan demi Rasulullah, atau demi Allah dan Rasulullah, demi Ka'bah, demi surga, demi orang tua saya, dan seterusnya, siapapun makhluk itu, maka bersumpah dengan menyebut namanya, kata Nabi SAW adalah syirik. Tapi pada dasarnya ini adalah syirik kecil. Kecuali jika seseorang bersumpah menyebut selain nama Allah dan dia mengagungkan pemilik nama tersebut seperti dia mengagungkan Allah, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Bahkan jemaah sekalian, ada orang yang malah lebih mengagungkan pemilik nama itu daripada Allah. Seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, pernah terjadi di Yaman. Ada orang yang sering bersumpah dengan menyebut nama wali. Demi wali fulan. Sampai-sampai orang-orang sudah tahu kalau dia bersumpah dengan menyebut nama wali fulan, berarti dia lagi berkata benar. Namun kalau dia menyebut demi Allah, dia sedang berbohong. Suatu hari dia ditantang. Dia sedang menjual barang. Misalkan dia katakan ini asli padahal palsu. Maka pembelinya menantang, kalau kamu berani bersumpah dengan menyebut wali fulan. Ternyata dia nggak berani. Tapi bersumpah dengan menyebut nama Allah dia berani. Karena sumpahnya palsu. Berarti
wali itu lebih dia agungkan daripada Allah, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Kalau seseorang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dan dia agungkan pemilik nama itu seperti pengagungannya kepada Allah, maka itu syirik besar. Apalagi kalau pemilik nama itu lebih dia agungkan daripada Allah. Kemudian jemaah sekalian, walaupun pada dasarnya ini syirik kecil, tapi jangan dipahami bahwa syirik kecil itu dosa kecil. Jangan salah paham dengan kata-kata kecil di situ. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Tapi kenapa disebut syirik kecil? Karena kalau dibandingkan dengan syirik besar, dia lebih kecil. Namun, itu adalah dosa besar. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan, wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Aku bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar dengan menyebut selain nama Allah. Maksudnya jemaah sekalian, andai kita harus memilih antara dua dosa. Pertama, sumpahnya benar, jujur, tapi menyebut selain nama Allah. Yang kedua, sumpahnya palsu dengan menyebut nama Allah. Maka yang kedua lebih mending. Karena yang kedua dosa besar, yang pertama dosa syirik. Walaupun syirik kecil, artinya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Orang yang bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi lebih besar dosanya, sumpahnya benar namun menyebut selain nama Allah. Ini yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Jangan kalian ucapkan sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah ma sya'allahu thumma sya'a fulan, sesuai kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jemaah sekalian, ini adalah dua susunan kata dalam bahasa Arab, hanya beda satu kata saja, maka maknanya pun beda. Yang pertama, masya'allahu wa sya'a fulan. Ini kalimat yang terlarang. Sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Karena dia menggunakan huruf waw, yang maknanya adalah bersatu dalam kehendak. Jadi maknanya, walaupun Allah sudah berkehendak, kalau kamu belum berkehendak atau fulan belum berkehendak, tidak akan terjadi. Maka ini adalah syirik. Sedangkan kalau wawunya diganti thumma, masya'allahu thumma sya'a fulan, sesuai kehendak Allah kemudian kehendak fulan, maka itu tidak bermakna bersekutu dalam kehendak. Artinya, kalau Allah menghendaki, walaupun fulan tidak menghendaki, maka pasti terjadi. Maka jemaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata, memilih ucapan. Salah satu huruf, salah satu kata bisa menjerumuskan kita dalam syirik. Dan ingat, walaupun kita tidak bermaksud untuk mensyirikan atau mempersekutukan Allah, tapi kalimatnya mengandung makna syirik, tetap saja dilarang. Tetap saja dilarang. Contoh lain, ucapan mereka, suara mayoritas, suara rakyat, suara Tuhan, suara Allah. Ini syirik. Bagaimana bisa disamakan suara manusia dengan suara Allah? Tentu mereka tidak bermaksud menyamakan. Tapi tetap saja nggak boleh. Itu tetap syirik. Minimalnya adalah syirik kecil kalau tidak bermaksud menyamakan. Dan itu juga mengandung dusta.
Ya misalkan kalau mayoritas masyarakat menghendaki atau mayoritas pemegang kebijakan menghendaki pabrik khamar dibuka. Bagaimana itu bisa dikatakan suara Allah? Itu bertentangan dengan syariat Allah. Jadi itu adalah syirik sekaligus juga kedustaan atas Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati dalam memilih kata-kata. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis dan ucapan para ulama salaf ini hanyalah contoh. Mungkin di kehidupan kita ucapannya berbeda, tapi maknanya sama, yaitu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Kata kuncinya di sini, semua kata yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, maka itu adalah syirik. Atau semua penisbatan yang hanya pantas diberikan kepada Allah, lalu kita berikan kepada makhluk, maka itu adalah syirik. Jadi itu kata kuncinya, itu kaidahnya. Maka hati-hati dalam memilih kalimat. Terakhir, beliau menyebutkan waja'a an Ibrahim an-Nakhai. Datang riwayat dari Ibrahim an-Nakhai, seorang ulama dari generasi tabi'in. Annahu yakrah an yakula ar-rajul. Bahwasanya beliau benci seseorang mengatakan a'udzu billahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Wa yujawwizu an yaqul billahi tsumma bika. Dan beliau membolehkan seseorang mengatakan a'udzu billahi tsumma bika. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya, menggunakan huruf waw tidak dibolehkan, menggunakan summa dibolehkan. Tetapi di sini ada perincian seperti yang pernah kita bahas dalam bab meminta perlindungan kepada selain Allah. Maka meminta perlindungan kepada selain Allah itu boleh apabila makhluk yang kita mintai perlindungan itu terpenuhi padanya 3 syarat. Terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta perlindungan kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Yang kedua, dia hadir. Hadir itu dalam artian kita bisa berkomunikasi secara wajar kepadanya. Seperti kita datang ke kantor polisi, minta perlindungan dari orang-orang jahat. Meminta perlindungan kepada para jin termasuk syirik. Dan itu juga ada nas dalam Al-Quran. Di surat Al-Jin Allah mengatakan tentang kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu sekelompok manusia meminta perlindungan kepada para jin, maka yang terjadi hanyalah para jin itu menambah kelemahan mereka, malah tambah dikerjai, tambah ditakut-takuti. Kemudian syarat yang ketiga, permohonan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah dari sesuatu yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Contohnya, minta perlindungan dari gangguan setan. Ini kalau kita minta perlindungan dari polisi, maka itu syirik. Karena hanya Allah yang maha mampu melindungi kita dari setan. Atau melindungi kita dari segala mara bahaya. Dari semua mara bahaya. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Atau melindungi kita dari azab kubur, azab neraka. Yang bisa melindungi kita darinya hanya Allah. Kalau kita minta ini kepada makhluk, maka syirik. Tapi kalau kita datang kepada Pak Polisi, lalu kita minta perlindungan dari para pencuri misalkan, maka itu bukan syirik. Cuma dalam pemilihan kata, nggak boleh kita katakan a'udzubillahi wabika, aku minta perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Tapi boleh kita mengatakan a'udzubillahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Karena maknanya beda seperti penjelasan tadi. Qala
Wa yaqul laulallah thumma fulan wa la taqulu laulallah wa fulan. Juga kata Ibrahim An-Nakhai, hendaklah seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Jangan kalian mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Jadi jangan seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan dokter itu saya enggak sembuh. Tetapi hendaklah dia mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena dokter itu. Jadi ada kata summa kemudian dalam bahasa Arab maknanya menjadi beda. Maknanya adalah Allah yang menyembuhkan saya dengan sebab dokter itu. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas tentang ucapan-ucapan yang mengandung syirik namun banyak orang tidak menyadarinya. Hendaklah kita berhati-hati